Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Dewandini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas A3 dengan NIM 200641111, akan membawakan materi hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. 2. Arti atau makna dalam isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Mana suka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota. Fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, lisan maupun tulisan. Santoso dan kawan-kawan 2004 berpendapat bahwa fungsi bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi ekspresi diri. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi. 4. Fungsi kontrol sosial. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga perlu dibekukan atau distandarkan. 1. Ejaan Van Ophusen. 2. Ejaan Suwandi. 3. Ejaan yang disempurnakan EYD. 4. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman istilah. 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mempunyai fungsi. Di antaranya, 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus, yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurut Haldai, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan. Adapun di antaranya, 1. Fungsi personal. Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 2. Fungsi instrumental. Bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 3. Fungsi regulatoris. Bahasa digunakan mengendalikan perilaku. 4. Fungsi imajinatif. Bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. 5. Fungsi interaksional. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 6. Fungsi heuristik. Bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. 7. Fungsi representasional. Bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Fungsi penambahan kewibawaan. Bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, fungsi sebagai kerangka acuan, bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai kesepakatan pengguna bahasa atau ragam bahasa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.